Swastiastu. Selamat pagi anak. Pagi, Kak. Bagaimana kabar anak hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ya, Sungkaru sehat ya. Jadi pada masa pandemi ini ingat ya dengan menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, apa saja itu? Cuci tangan. Ya, betul ya. Cuci tangan, kemudian Memakai masker. ya, betul sekali ya. Pakai masker, kemudian Jaga jarak. ya, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan ya. Nah, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa ya. Jadi sebelum silakan Nopi pimpin untuk berdoa ya. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Nopi sudah memimpin doanya dengan baik. Sekarang mari kita untuk menambah rasa semangat ya. Mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Jadi anak-anak silakan berdiri ya. Ya, mari kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, makasih anak-anak ya, udah nyanyikan lagu dengan semangat. Silakan duduk ya. Jadi adapun materi yang akan kita pelajari hari ini, anak bisa perhatikan di depan ya. Pertama itu bahasa Indonesia ya, tentang tahapan wawancara. Nanti anak akan melakukan wawancara ya dengan teman kelasnya. Ya. Yang kedua itu IPS. Jadi materinya tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, anak-anak, adapun tujuan pelajaran hari ini, jadi Bapak harapkan anak-anak itu ya nanti bisa menganalisis ya. Yang pertama, tahapan wawancara ya, dengan benar. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak dapat membuat laporan hasil wawancara tentang sumber daya alam ya, dengan benar. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak harapkan dapat menganalisis ya pemanfaatan sumber daya alam dengan benar ya. Dan yang terakhir, jadi harapkan anak-anak nanti dapat membuat laporan hasil pemanfaatan sumber daya alam ya.
Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah ya. Nah, tadi kan udah mereka lagu ya, dan pada kesempatan ini jadi kita akan belajar tentang materi 9 ya, tema 9 dulu, dan subtema 1 pembelajaran kedua ya. Apakah anak-anak sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Sudah ya? Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar ini ya. Nah, anak-anak tahu gambar apa itu? Ya, nah sekali ya. Itu namanya kayu ya. Nah, anak-anak sering menemui kayu? Sudah sering ya. Jadi, kira-kira apa manfaatnya dari kayu itu? Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, Lexi. Ya, bagus sekali ya. Kasih tepuk tangan tuh, Lexi dulu ya. Ada benar ya. Ya, jadi kayu itu dimanfaatkan untuk membuat bangunan ya. Dan perhatikan gambar yang kedua. Gambar apa itu anak-anak? Ya, betul sekali ya. Itu gambar air ya. Nana sering menemui air? Sering. Ya, jadi anak-anak sudah sering ya. Jadi minum air ya. Jadi habis makan ya. Kemudian pada saat mandi juga menggunakan air ya. Kira-kira apa manfaat dari air tersebut? Ya, Arsana? Untuk minum. Ya. Nah sekali ya, dikasih tepuk tangan untuk Arcana dulu ya. Jadi jawabannya sudah benar ya. Jadi selain untuk minum, ada yang bisa? Ya, Nopi? Untuk mandi. Ya, nah sekali ya. Jadi kasih tangan dulu untuk Nopi. Jadi air itu bisa dimanfaatkan untuk minum, selain itu juga bisa untuk mandi ya. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Sudah ya. Nah, sekarang perhatikan gambar itu. Itu gambar apa anak-anak? Ayam. Ya, perhatikan. Ayam. Ya, benar ya. Nah sekali. Ini gambar ayam ya. Anak sering gini? Nah, kan? Itu namanya ayam ya. Nah, manfaatnya untuk apa? Makan. Untuk Makan. ya, untuk dikonsumsi ya. Nah, ada yang tahu ini apa? Gambar apa? Tahu. Ya, Novi? Ya, benar sekali ya. Itu gambar kambing ya. Manfaatnya apa? Untuk dikonsumsi. Ya, ada channel. Untuk dikonsumsi. Ya, benar sekali ya. Di kambing itu dimanfaatkan untuk konsumsi ya. Sudah mengerti anak tentang ini? Ayam dan kambing ya, bisa dimanfaatkan untuk, kalau ayamnya itu
dan juga kambing, jadi bisa dimanfaatkan untuk Konsumsi. ya, benar sekali ya, benar sekali dari si bisa dimanfaatkan untuk konsumsi ya. Nah, sekarang perhatikan lagi, Pan. Gambar apa itu, Nana? Padi. Ya. Nah ya, benar sekali itu. Manfaatnya apa? Untuk dikonsumsi. Ya, Resi? Untuk dikonsumsi. Ya. Ada yang lain? Ya, kan? Untuk beras. Ya. Benar ya. Jadi tadi itu di dulu ya. Yang jadi beras, kemudian setelah itu baru dikonsumsi ya. Kemudian ini gambar yang kedua, Jagung. ya Novi? Jagung. Ya benar ya, benar sekali ya. Itu gambar jagung ya. Pernah ini melihat jagung? Nah. Udah sering ya. Jadi manfaatnya untuk apa? Untuk dikonsumsi. Ya, benar sekali ya, Resi. Jadi jagung ini bisa untuk dikonsumsi ya. Sudah mengerti anak? Ya. Sudah ya. Tentang tadi itu padi dan jagung ya. Nah, perhatikan ini. Gambar apa itu, Nana? Karbat. Ya. Nah sekali ya, ini namanya ikan. Nana sering menemui ikan? Teri. Ya sering ya. Apa manfaatnya? Mungkin Marlina tahu? Untuk ikan? Dikonsumsi. Oh ya, betul sekali ya. Jadi ikan. Ada yang lain jawabannya? Ya, Reksi? Konsumsi. Ya. Jadi, nah sekali ya jawabannya. Jadi ikan itu bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi ya. Perhatikan gambar ini. Gambar apa itu? Udang. Ya, gambar udang. Coba Rizky bisa menyebutkan apa manfaatnya? Untuk dikonsumsi. Ya, benar sekali ya. Jadi bisa dikonsumsi ya. Ada jawabannya lain? Rizky? Dikonsumsi. Ya, jadi sudah sama ya. Jadi ikan dan udang tersebut ya, jadi bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi ya. Sudah mengerti ya, Nana? Sudah. Ada yang ditanyakan tentang ini? Ya, jadi Nana sudah sering konsumsi ini ya. Jadi ikan, kemudian udang ya. Jadi sudah menjadi hal yang biasa ya. Jadi anak-anak mengkonsumsi ikan dan udang ini ya. Adapun pemanfaatan sumber daya alam yang lain, nah, sudah mana anak? Kayu. Ya. Setelah dia jawab, ya Resi, ya. Dan Arcanu ya. Kalau kayu. Ya, balok kayu. Nah sekali ya. Saya tangan dulu. Resi dan Arcanu. Nah, pemanfaatan dari kayu atau balok kayu ini untuk apa? Untuk membuat bangunan. Ya, benar sekali ya, Arcanu. Yang lain ada yang jawabannya lain? Untuk membuat
Ya. Nah, saya Rizky ya. Bisa menggunakan untuk membuat lemari. Ada yang lain lagi? Ya, Reksi? Ya, benar sekali ya. Bisa digunakan untuk membuat meja ya. Coba perhatikan meja depan anak-anak ini. Terbuat dari apa? Anak-anak? Ya. Nah sekali ya. Ini terbuat dari kayu ya. Coba perhatikan lagi. Yang di pojok itu terbuat dari apa? Apa namanya itu? Ya, lemari ya. Ini juga bisa termanfaatkan kayu ya. Jadi Nana sudah sering menemui ini ya, kayu ini ya. Ini dimanfaatkan untuk ya, salah satunya untuk membangun rumah ya. Kemudian ada membuat lemari, membuat meja. Nah, yang anak duduknya apa namanya? Ya, terus sekali ya. Kursi ya. Itu juga bisa digunakan kayu ya. Kemudian kalau di rumah, apalagi yang terbuat dari kayu? Ya, ya Rizky. Ya, betul sekali ya. Pintu ya. Itu jadi itu terbuat dari kayu. Ya, Nopi? Oh ya, terus sekali ya. Jendela ya, jendela ya. Jendela juga terbuat dari kayu ya. Nah, itulah pemanfaatan dari kayu ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk membuat bangunan ya. Kemudian membuat lemari, meja, kursi, ya. Jendela ya. Sudah mengerti anak tentang pemanfaatan kayu ini? Sudah. Sudah ya. Dan perhatikan gambar yang kedua. Ada yang tahu gambar apa itu? Tanah. Ya, Nopi? Tanah. Ya, betul sekali ya. Itu gambar tanah ya. Anda sudah tahu tanah ya? Sudah sering menginjaknya ya, injak tanah itu ya. Nah, itu tanah kira-kira apa manfaatnya? Ya, proses tadi untuk Membuat pintu. oh ya, betul sekali ya. Saya tepuk tangan untuk proses tadi dulu ya. Proses tadi untuk membuat genting ya, genteng. Kemudian ada yang lain? Ya. Membuat vas. Oh ya, bisa juga. Betul sekali ya. Rencana untuk membuat vas bunga dari tanah liat ya. Itu manfaatnya. Selain itu, jadi tanah itu bisa dimanfaatkan untuk membuat bata ya. Nah, tahu bata? Tahu ya. Jadi bisa digunakan untuk membangun rumah juga ya. Bata itu, jadi itu terbuat dari ya, benar sekali, dari tanah ya. Nah, itulah ya tadi pemanfaatan tanah ya untuk menunjang kehidupan manusia ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk membuat vas bunga, kemudian membuat bata ya. Sudah mengerti anak tentang pemanfaatan tanah ini? Sudah. Sudah semua mengerti? Sudah. Sudah ya? Lanjut. Pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Mas. Ya, Rizky benar sekali ya. Jadi itu gambar emas. Emas itu masuk. Ya, jadi itu emas itu ini ya dihasilkan melalui tambang ya.
Ada yang tahu dimanfaatkan untuk apa? Mas itu? Untuk Ya, hiasan. untuk Hiasan. ya, nah sekali ya. Untuk perhiasan. Dewa? Ya. Nah sekali ya. Jadi emas itu bisa dimanfaatkan untuk perhiasan ya. Jadi anak di rumah sering melakukan perhiasan? Sering ya. Jadi orang tuanya juga ya. Jadi emas ini merupakan bahan tambang ya. Jadi yang bisa dimanfaatkan untuk perhiasan ya. Perhiasan yang biasa kita gunakan ada kalung ya, kemudian cincin, itu ya. Itu pemanfaatan bahan tambang salah satunya emas ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk perhiasan ya. Dan ngerti anak tentang pemanfaatan emas ini? Ya. Ya. Nah, perhatikan gambar itu anak. Gambar apa itu? Yang tahu? Ya Rizky? Bensin. Ya, benar sekali ya. Gambar bensin ya. Anak-anak sering melihat bensin? Sering. Ya sering ya. Jadi di warung-warung ya biasanya menjual bensin ya. Nah, bensin ini digunakan untuk apa? Untuk Ya Novi? Untuk kendaraan. Ya, betul sekali ya, untuk kendaraan. Arcanu? Untuk kompor gas. Ya. Jadi bensin ini bisa digunakan untuk bahan bakar ya. Bahan bakar apa anak? Motor. Ya, ya Novi? Motor. Ya, sepeda motor ya. Nah sekali ya. Jadi sepeda motor itu menggunakan bahan bakar bensin ya. Atau yang sekarang ini ada namanya pertalite ya. Tuh. Jadi itu dimanfaatkan untuk bahan bakar ya. Itu digunakan dalam sepeda motor ya. Sehingga sepeda motor itu bisa berjalan ya. Nah, Anda udah ngerti tentang pemanfaatan itu bensin ini? Sudah ya. Jadi Nana sudah sering ya melihat di warung-warung ya. Apalagi di Pertamina. Tahu Pertamina? Jadi Nana sudah sering ke sana? Ya, sering ya. Jadi pas membeli bensin ya. Sepeda motor, kalau kehabisan bensin, jadi datang ke Pertamina atau ke warung ya, bisa warung untuk membeli bensin. Sehingga motor itu bisa berjalan. Nah, tadi Nana sudah memberikan gini ya, gambar di depan tentang berbagai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sekarang anak-anak gini ya, silakan buat kelompok ya, terdiri dari 3 dan 4 orang ya. Silakan ya. Ingat, jaga jarak, jangan terlalu mepet ya, karena masih masa pandemi. Ingat, jaga jaraknya, jangan terlalu dekat ya. Yang bisa dibantu
duduk bisa ya. Ingat, jaga jaraknya. Sekarang silakan bagikan ini ya. Lembar kerja peserta didik ya. Bapak tekan anak ke depan. Bapak akan membagikan LKPD ya. LKPD 1 ya. Nanti isikan identitasnya ya. Sini ada nama siswa, jadi nama-nama anak-anak ya. Siapa nama anak-anak? Tuliskan di sini. Kemudian kelas, semester ya. Kemudian isikan juga hari dan tanggalnya ya. Sudah mengerti anak? Ya. Setelah itu silakan dibaca petunjuknya ya. Di sana di LKPD itu sudah ada petunjuknya. Akan dibaca dan itu dikerjakan ya. Jadi setelah anak-anak menyimak di depan ya di slide PowerPoint, jadi anak-anak silakan kerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan ya. Sudah Bapak. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Nanti LKPD ini dikerjakan secara individu. Silakan dibuat ya. Ini Bapak akan bagikan LKPD-nya. Dan anak sudah semua menerima LKPD? Sudah ya? Ya? Kenapa? Oh iya ya. Silakan dikerjakan dulu ya. Ini LKPD-nya. Sudah semua membawa LKPD? Sudah. Ya. Arsana silakan bergabung dalam kelompoknya ya. Silakan diskusikan dan jawab LKPD itu ya. Pak berikan waktu selama 25 menit ya untuk mengerjakan LKPD itu ya. Sudah ngerti anak? Ya, silakan dikerjakan. Ingat, isi identitasnya dulu. Yang kelas. Kemudian hari dan tanggal ya. Hari ini hari apa anak? Ya, hari Kamis ya. Identitasnya sudah diisi. Ya, kan isi nama, kelas 4 ya.
Nah, sekarang nomor berapa? Nah, 3 ya. Nah itu silakan baca petunjuknya ya, yang ada di LKPD itu ya. Miss. Di sini tulis. Tanggal berapa? Ya, tanggal 3 ya. Tahun 2021 ya. Ya. Nah, kan setelah itu baca petunjuknya. Ya, langsung dikerjakan ya. Ada yang tidak dimengerti? Sudah semua mengerti? Langsung dikerjakan di LKPD ya.
Nanti kalau ada yang nggak dimengerti tanyakan ya.
yang masuk nyebut bisa pin. Gimana? Masih ini kamu baru. Iya masih ini. Silakan dijawab yang di KPD selanjutnya, di halaman selanjutnya ya. Nggak bisa dilihat ya. Di halaman selanjutnya ya. Ya, kesimpulannya memanfaatkan ini ya, memanfaatkan sumber daya alam. Ya, kalau ada yang nggak ngerti bisa ditanyakan ya. Itu yang terakhir itu buat kesimpulannya ya. Tadi kan anak-anak udah ya belajar tentang, udah menyimak di slide PowerPoint ya, tentang pemanfaatan sumber daya alam apa aja, untuk apa aja dalam Quran.
silakan ya kerjakan yang di halaman selanjutnya. Kalau dia tidak ngerti, saya tanyakan ya. Kerjakan. Silakan buat ininya ya. Itu kesimpulannya ya. Kesimpulannya kan sudah belajar ini ya tentang mantagas Malayalamnya.
kopinya sudah selesai ya. Anak-anak sudah selesai mengisi LKPD yang tadi Pak bagikan itu? Sudah. Sudah ya. Jadi, siapa yang mau ke depan untuk ini? Ya mungkin akan yang apa, berikan tadi ya KPD-nya tadi ya. Ya. Silakan ke depan. Bacakan hasil ini ya. Jadi mengerjakan KPD-nya. Satu saja ya. Air untuk minum. Ya. Sumber daya alamnya apa? Air Ya, air. Kemudian untuk pemanfaatannya apa? untuk minum. Ya. Air, untuk minum. Untuk anak-anak yang lain ada jawaban lain selain untuk minum? Ya, Marina. Ya, betul sekali ya. Mandi. Tepuk tangan dulu untuk Marina. Tadi siapa lagi? Ya, Reksi. Ya, betul sekali ya. Untuk nyiram tanaman ya. Tapi Pembangkit listrik tenaga air. ya, betul sekali ya. Ini bisa dilakukan untuk bangkit listrik tenaga air ya. Tepuk tangan untuk Reksi dan Nokiana ya. Nah, untuk Arcana juga tepuk tangan karena sudah dari depan ya menyampaikan hasil mengerjakan KPD-nya ya. Bagus sekali ya. Bisa bikin kedua. Siapa yang kedua? Coba new aja ya. Ya. Rizky ya. Ya. Kayu bisa digunakan untuk bangunan Ya. dan Sumber daya alamnya apa? sumber daya alam. Yang nomor 2 apa? Kayu Ya, sumber daya alam kayu dimanfaatkan untuk apa? untuk membuat bangunan. Ya, sudah benar ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Ada jawabannya lain? Ya, Mas Sari. Ya, benar kali ya. Jadi saya gunakan untuk buat lemari ya. Sebagai tadi kopi ya. Ya, benar sekali ya. Saya membuat kursi ya. Ada lain yang lain lagi? Ya, Arcana. Ya, jadi kayu itu bisa dimanfaatkan untuk membuat itu ya. Ada yang lain lagi? Ya, Reksi. Ya, bisa dimanfaatkan untuk membuat jendela ya. Marina? Ya, saya dimanfaatkan untuk membuat meja ya. Jadi sudah benar sekali ya. Jadi kayu itu bisa dimanfaatkan untuk membuat bangunan. Selain itu bisa dimanfaatkan untuk buat meja ya, kursi, pintu ya. Tuh. Kita tahan dulu untuk Rizky ya. Silakan dulu. Yang nomor 3. Yang depan. Oke. Perdayaannya apa?
sumber dayanya minyak. Ini pemanfaatannya untuk apa? Bensin itu untuk apa? Ya, itu kendaraannya. Itu sebagai bahan bakar ya. Ya. Terus sekali ya. Benar-benar. Itu tangan dulu temannya untuk kopi ya. Jauh dengan benar ya. Akan duduk. Sekarang ke depan lagi. Direksi. Ya, sumber dayanya apa? Ya, sumber dayanya emas. Pemanfaatannya untuk? Ya, benar sekali ya. Jadi emas itu digunakan untuk perhiasan ya. Jadi bisa perhiasannya kan bisa kalung, cincin ya. Nah, jawabannya udah benar sekali ya. Kasih tangan dulu temannya. Silakan duduk. Selanjutnya Dewa. Silakan bacakan hasil pengerjaan DKPD-nya. Daerahnya apa? Ya, kulit. Ya, kulit sapi ya. Pemanfaatnya untuk apa? Itu membuat apa ya? Ya, benar sekali ya. Itu membuat sepatu ya. Tuh, sudah bagus sekali ya. Jawabannya sudah benar. Jadi kasih tepuk tangan dulu untuk dulu ya. Ada jawab dengan benar ya. Silakan duduk ya. Kemudian Marina. Silakan bacakan hasil pengerjaan DKPD-nya ya. Ya. Nah, bahan sumber daya alamnya apa? Ya. Nah, ya. Dia pemanfaatannya? Ya. Nah sekali ya. Jadi kita lihat bisa digunakan untuk buat genting. Ada yang lain? Ya. Kita sari. Untuk tanah liat ini bisa digunakan untuk apa? Ya. Ya. Benar sekali ya. Bisa membuat bata ya. Bata merah ya. Tuh. Ya, catnya. Ya, benar sekali. Bisa membuat vas bunga ya dari tanah liat ya. Ya, bagus sekali ya. Jawabannya benar. Tangan untuk Marina ya. Silakan duduk. Sekarang Merdesari ya. Silakan bacakan hasil ini ya. Ya, pendayaannya apa? Ya, pemanfaatannya? Ya, benar sekali ya. Jadi daging dari hewan ternak itu bisa makan untuk makanan ya. Contoh dari hewan ternak apa? Ya, artinya? Ya, ayam. Bisa dimakan untuk apa? Untuk makanan ya, dikonsumsi ya. Nah sekali ya. Ada yang lain lagi? Ya, Novi? Udang Ya, untuk makan untuk apa? untuk makanan. Ya, benar sekali ya. Jadi bisa makan untuk makanan juga ya, dikonsumsi ya. Udah bagus ya, udah benar. Kasih tepuk tangan dulu. Makan dulu ya.
Nah, anak-anak, tadi Nena sudah gini ya, membacakan hasil misi LKPD yang tentang gini, pemanfaatan sumber daya alam ya. Sekarang silakan Rizky ya untuk membacakan hasil laporannya ya. Laporan pemanfaatan sumber daya alam ya. Air bisa digunakan untuk minum dan bisa digunakan untuk mandi. Kayu bisa digunakan untuk membuat bangunan dan jendela. Minyak bumi bisa digunakan sebagai Yang lainnya perhatikan temannya gini ya. bisa digunakan untuk bensin. Emas bisa digunakan untuk hiasan. Kulit sapi bisa digunakan untuk sepatu. Ulat bisa digunakan gunting. Daging ternak bisa digunakan untuk makanan. Ya, sudah ya. Sudah dibacakan tadi ya hasil laporan tentang ini ya, pemanfaatan sumber daya alam ya. Jadi sudah benar sekali ya, sudah bagus. Jadi kita bisa membuat laporan ya tentang pemanfaatan sumber daya alam ya. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk Rizky ya. Terima kasih Rizky dan silakan duduk ya. Nah, itu tadi sudah disampaikan ya di hasil laporan ya pemanfaatan sumber daya alam. Sekarang yang depan untuk menyampaikan kesimpulannya ya. Ada yang mau ke depan? Bapak tunjuk. Lexi bisa. Silakan bacakan ya hasil kesimpulannya. Ya, benar sekali ya. Jadi sudah bisa membuat ini ya kesimpulan dari pemanfaatan sumber daya alam yang tadi kita pelajari ya. Jadi cerita dulu untuk Lexi karena sudah menjawab dengan benar ya. Terima kasih Lexi, silakan dulu ya tempatnya ya. Nah, anak-anak, tadi kan anak-anak udah belajar tentang ini ya, pemanfaatan sumber daya alam. Sekarang perhatikan ini ya, ke depan. Jadi kita akan belajar tentang tahapan wawancara ya. Jadi tahapan wawancara itu ada persiapan, nah siapa yang bisa baca? Coba Acanu. Menunjuk khusus atau terjun wawancara. Ya, menentukan maksud atau tujuan wawancara ya, topik wawancara ya. Yang kedua
kedua, Rizky bisa baca? Menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. Ya, benar sekali ya. Terima kasih Rizky sudah baca. Sudah bagus ya. Bacanya udah lancar dan lancarnya juga ya. Udah lancar bacanya. Jadi menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata ya. Kemudian yang C, coba baca Sari baca. Menentukan dan menghubungi narasumber. Ya, benar sekali ya. Jadi udah lancar bacanya ya. Udah bagus sekali. Jadi menentukan dan menghubungi narasumber ya. Kemudian menyusun daftar pertanyaan ya. Kemudian ada tahap yang kedua, yaitu pelaksanaan ya. Pelaksanaan wawancara. Coba Marina baca. Pertama-tama. Mengucap salam. Ya, benar sekali ya. Mengucap salam ya. Sudah bacanya lancar. Coba Nopiana. Ya. Di yang kedua itu ya perkenalkan diri ya. Bagus ya. Jadi sudah bisa membaca dengan lancar ya. Jadi anak di rumah sudah belajar membaca dengan baik ya. Sudah belajar di rumah membaca. Sudah ya. Jadi walaupun masa pandemi ini ya, jadi anak-anak harus di rumah belajar membaca juga ya, sehingga menjadi lancar ya. Kemudian yang C itu mengutarakan maksud dan tujuan dari wawancara ya. Kemudian menyampaikan pertanyaan dengan teratur. Dan yang ke itu mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara. F mengakhiri dengan salam ya. Itu pelaksanaan wawancaranya ya. Dan tahap terakhir penyusunan laporan wawancara ya. Coba Reksi bisa baca yang pertama itu apa? Ya, benar sekali ya. Bagus ya, udah bisa baca tema atau topik wawancara ya. Jadi penyusunan laporan wawancaranya pertama itu tema atau topik wawancara. Yang kedua itu tujuan ya, atau maksud dari wawancara, dilaksanakannya wawancara. Yang kecil itu mengisi identitas narasumber ya. Jadi narasumber itu harus diisi ya. Siapa narasumbernya? Mungkin orang tua atau tetangga ya. Diisi namanya ya. Ya, yang D ringkasan isi wawancara ya. Nah itu tadi tahapan, ada 3 tahapan ya dalam melakukan wawancara. Dan setelah itu menyusun laporan wawancara ya. Nah, Nana kan sudah terbentuk kelompok nih ya. Jadi Bapak akan bagikan LKPD ya. LKPD yang kedua.
Saya jelaskan dulu ya KPD-nya. Perhatikan ya. Ingat isi identitasnya ya. Nama anak-anak ya. Nama anak, kemudian kelas, semester, dan hari atau tanggal ya. Nanti KPD ini diisi setelah anak-anak melakukan wawancara ya. Jadi silakan anak lakukan wawancara dengan temannya ya. Dapat tentukan aja Reksi dengan Arcane, Marina dengan Mertasari. Nah, ini karena bertiga jadi Rizky dan Dewo bisa mewawancarai Nopi ya. Nopi bisa mewawancarai Rizky ya. Tuh. Nanti setelah lakukan wawancara, dan anak mengisi LKPD ya. Oke, nanti tulis di sini hasil wawancaranya ya. Ya, Bapak kan bagikan dulu data dulu ya. Nanti tulis ini narasumbernya siapa, dan jawabannya apa ya. Juga nanti setelah melakukan wawancara, silakan isi LKPD ini ya. Narasumbernya siapa ya. Kemudian jawabannya apa ya. Itu ya. Sudah ngerti anak? Sudah semua ngerti? Sudah ya. Jadi sekarang silakan lakukan wawancara kepada teman sebangku ya. Sudah Pak ini tadi ya. Silakan tanyakan tentang pemanfaatan sumber daya alam ya. Ini Pak akan bagikan KPD-nya. Silakan diisi setelah lakukan wawancara. Narasumbernya siapa? Diisi setelah melakukan wawancara ya. Boleh katakan nama, akan tuliskan nama anak-anak ya. Siapa nama anak-anak? Nah itu lakukan wawancara ya. Arcanu dengan Reksi ya. Kita cari dengan Marina ya. Tentang pemanfaatan sumber daya alam ya. Silakan laksanakan wawancara ya. Berikan waktu 25 menit ya, melakukan wawancaranya ya. Apa saja sumber daya alam yang
sekitar kita. Air, emas, dan hewan. Air digunakan untuk minum dan mandi. Emas untuk perhiasan. Tulis dulu namanya. Ya, silakan lakukan wawancara ya dengan teman. Ini ya. Ya. Ya, bisa dikeraskan ya. Apa saja sumber daya alam yang ada di sekitar kita? Air untuk apa? Air untuk apa? Untuk mandi. Air untuk menyiram tanaman. Untuk apa? Mandi. Ya, sudah. Silakan ya. Silakan lakukan wawancara ya. Udah tadi ya. Tulis sekarang di sana. Ini air sampai 10. Tulis namanya dulu ya. Namanya siapa? Nama semua. Nanti baru ya. Namanya itu apa namanya? Namanya sekarang ada. Ya, nama temannya ya. Siapa nama temannya? Pertama Rizky yang Ya, Rizky gitu. Ya, saya tulis ya. Jawaban dari siapa? Akan tulis semuanya. Apa saja sumber daya alam yang ada di sekitar kita? Untuk mewawancarai Rizky Ya, wawancara di sini. kakeknya yang dibaca apa saja sumber daya alam kita baca singkat ini nyaris bang pertanyaannya air kan kita jawab air mat ini dia baca Silakan. kerasan
saja sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Itu kan air jawab Rizky air. Itu kan air jawabnya air. Dimanfaatkan untuk apa sumber daya? Dimanfaatkan untuk apa sumber daya tersebut? Untuk apa saja sumber daya alam yang ada di energi listrik. Manfaat air. Nah, anak-anak, dekat ya. Untuk apinya udah selesai. Ya. Sekarang tadi anak-anak udah melakukan wawancara ya. Silakan siapa yang mau ke depan untuk melakukan wawancara sebagai narasumber dan pewawancara ya. Apa saja sumber daya alam? Datang sebagai pewawancara, tapi Rizky sebagai narasumber ya. Bagus sekali ya.
Bagus sekali. Apa saja sumber daya alam yang ada di sekitar kita? Air. Apa manfaat air untuk diminum? Yang satu lagi, emas. Apa manfaat emas untuk perhiasan? Lagi, Budaya. kayu. Apa manfaat kayu untuk bangunan? Bagus sekali ya. Ini sudah bisa ya. Nah, jadi sebenarnya teman-temannya sebenarnya di depan sudah melakukan begini ya, wawancara ya. Jadi sudah sangat bagus. Jadi sudah bisa melakukan wawancara ya tentang pemanfaatan sumber daya alam ya. Jadi kasih tepuk tangan dulu untuk Novi dan Rizky ya. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, Novi silakan dulu ya. Iya, ya anak-anak. Tadi kan anak-anak udah habis melakukan wawancara, sudah mengisi ini ya, laporan hasil wawancaranya ya. Jadi silakan laporannya dikumpulkan. Jadi Bapak akan periksa ya laporan hasil wawancaranya anak-anak ya. Nah, anak-anak dari tadi ya, anak-anak sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Ya, deskripsi Tentang sumber daya alam. ya, betul sekali ya. Jadi tentang sumber daya alam ya. Apalagi ya, artinya tentang ya, bahasa Indonesia tentang apa? Tentang wawancara. Oh iya, betul sekali ya. Tentang wawancara ya. Dia anak sudah tadi melaksanakan wawancara ya dengan teman sekelasnya ya. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam ya dan wawancara ya. Selanjutnya Bapak akan bagikan gini ya, soal evaluasi ya, untuk mengetahui anak-anak ya yang menguasai materi hari ini ya. Jadi silakan dikerjakan ini ya, soal-soalnya itu ya. Sebelumnya tadi kan bangkunya masih ini ya, karena membuat akan kembalikan dulu bangkunya. Kembali sebelah ya. Ya, silakan duduk. Jadi Bapak bagikan soal ya, soal evaluasi. Jadi apa ingin mengetahui ya, sampai mana pemahaman anak-anak tentang materi hari ini ya. Silakan kerjakan.
berikan soalnya, silakan dijawab ya. Ya. Silakan kerjakan 1 sampai 5 ya. Bentuk ya. Esai ya. Ya ya. Tadi belum. Ini dapat berikan ya soal, silakan dikerjakan. Sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya, kerjakan soal 1 sampai 5 ya. Langsung tulis jawabannya di bawahnya saja ya. Akan tulis jawabannya di bawahnya. Tulis di bawahnya ya. Nah. Langsung tulis saja ya. Langsung isi nomor itu. Tuliskan jawaban ya. Jawaban. Ya, sini buat di bawahnya ya. Biasanya. Langsung tulis. Kenapa Mas besar ini? Ya, boleh tahu. Ya. Kita kerjakan
sana. Ya, lagi. Apa? Udah, Bapak.
selesai anak? Yang mengerjakannya? Sudah. Sudah ya. Oke. Akan dikumpulkan. Ya, kau bakal periksa ya. Nah, jadi anak-anak udah ini ya, udah merasakan si tadi. Nah, untuk tuan selanjutnya, jadi anak-anak akan belajar tentang ini ya, tentang tema 9, subtema 2 pada PB kedua ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, jadi mari kita berdoa ya. Tiana bisa beri temannya berdoa. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan dulu. Nah, anak ingat selalu ya. Jadi nanti pas pulang ke rumah lalu pakai masker ya, yaitu cuci tangan ya, karena masih masa pandemi seperti ini ya, COVID-19 ini. Sudah ngerti anak? Ya. Selamat siang anak ya. Selamat siang anak. Om